Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Di sini saya mau sedikit berbagi pengalaman ya. Sekarang ini di hadapan saya ada tanaman cabai kami, varietas elegan yang saat ini berusia genap 80 HST. Nah, di sini kondisi tanaman cabai kami ya, bila dilihat dari pucuk-pucuk tanamannya, hampir rata-rata pada posisi stagnan. Artinya dia berhenti dalam proses pertumbuhan vegetatif. Tidak muncul trubus, tidak muncul tunas baru atau daun-daun baru maupun bakal buah dan bunga yang baru. Kondisi ini memang sudah menjadi karakter fisiologis dari tanaman cabai. Karena tanaman cabai ini mempunyai karakter musim pembungaan dan pembuahan. Jadi kalau sekarang ini sampai umur 80 HST saat ini merupakan proses di fase periode pembungaan dan pembuahan pertama. Jadi cabai itu punya bunga raya dan pembuahan raya secara bertahap. Untuk stadia dan proses pembungaan raya setiap tanaman cabai itu rata-rata mempunyai durasi waktu antara 30 sampai 40 hari. Jadi kalau dilihat dari sekarang posisinya 80 HST dengan kondisi buah seperti ini, menandakan bahwa tanaman cabai satu ini ya sudah mengawali musim pembungaan raya pertama di usia 40 sampai 45 HST. Dan apabila nanti buah-buah ini sudah tua, maka sudah bisa dipetik dengan usia buah antara 35 sampai 45 hari juga. Artinya di umur 85 sampai 90 HST baru sudah mulai bisa kita petik buah-buahnya. Meskipun di sini sebagian sudah mulai banyak yang merah ya, walaupun belum terlalu signifikan. Tapi ada 2, 3 ataupun 4 buah yang sudah mulai memerah. Nah, kita bahas kembali masa stagnasi. Masa stagnasi itu biasanya karena tanaman cabai kita itu lebih terfokus pada proses pembesaran buah-buah cabai yang sudah dibentuk. Dalam kondisi seperti itu, maka nutrisi, hara maupun energi yang dimiliki oleh tanaman difokuskan untuk pembesaran cabai, sehingga untuk proses pertumbuhan jaringan atau organ tanaman lainnya itu dipending atau tidak didahulukan karena fokus pada proses pembesaran dari buah-buah cabai ini sampai dia nanti matal-matal atau setengah matang. Nah, apabila kondisi tanaman cabai dengan buah-buah yang ada seperti ini sudah di atas 65% menunjukkan gejala sudah matal, biasanya tanaman akan kembali mengadakan atau melakukan atau memulai proses tahapan bunga raya berikutnya, yaitu tahapan bunga raya kedua ataupun ketiga. Kalau ini yang jelas akan melakukan proses tahapan pembungaan raya kedua. Nah, sahabat dan rekan tani, dengan kondisi seperti ini menandakan tanaman kita itu sehat, dalam arti dia tahu prioritas untuk menyalurkan atau mengalokasikan nutrisi dan energinya otomatis semuanya ke buah. Apalagi dalam proses pembesaran buah itu sangat membutuhkan energi dan nutrisi yang lebih cepat dan dalam jumlah yang banyak. Mengingat bobot buah itu juga 2-3 kali di atas dari bobot pembentukan organ vegetatif, baik itu cabang, batang, dan daun serta akar. Masa stagnasi pada bunga raya pertama biasanya dimulai dari umur 65 sampai umur 90 HST. Di periode itu stagnasi karena tanaman terfokus untuk proses pematangan dan pembesaran buah secara maksimal sesuai dengan kapasitas karakteristik fisiologis dari buahnya. Nah, setelah itu di usia antara 80 sampai usia 95 HST biasanya karena beban buah-buah yang sudah ada ini mulai berkurang karena sudah mulai menunjukkan pematangan, mengingat cabai-cabai yang sudah matal kemudian memerah dan menunggu masa matangnya sudah tidak membutuhkan nutrisi dan energi dari tanaman yang sangat besar.
Nah, berkurangnya beban energi dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman itulah akan merangsang tanaman untuk mengalokasikan nutrisi dan energinya agar bisa kembali terubus dan membentuk jaringan baru. Di mana pada proses penterubusan atau penunasan baru yang akan disertai dengan munculnya bunga-bunga baru. Disitulah masa periode dimulainya pembungaan raya kedua. Tapi kalau sudah mulai ada yang merah seperti itu, kemudian sudah banyak yang matal, silakan dirangsang ulang agar pada proses memulai tahapan bunga raya keduanya itu tanaman sudah cukup nutrisi dan energi sebagai bahan baku untuk proses pembentukan organ generatif yang baru serta pembentukan jaringan dan organ vegetatif yang baru juga. Karena memang pembentukan organ vegetatif yang baru selalu diiringi dengan pembentukan organ generatif seperti bunga dan bakal buah. Itu sudah pasti dan sudah menjadi karakter fisiologis dari tanaman cabai. Saran saya, apabila sudah seperti ini, setelah umur 70 HST, kita rangsang kembali supaya tanaman itu punya bekal energi dan nutrisi untuk memulai proses pembungaan raya yang kedua atau proses generatif tahap kedua. Kemarin 4 hari yang lalu kita juga sudah memberikan nutrisi berupa Salmar ditambahkan Saka dan Big Joss. Tujuannya untuk membantu suplai nutrisi yang nantinya akan dijadikan energi pada awal-awal dimulainya proses pembentukan organ generatif lapis kedua atau bunga raya tahap kedua. Rencananya besok berselang 4 hari dari penyemprotan sebelumnya akan kita rangsang ulang dengan penyemprotan Salmar ditambahkan Saka ditambahkan keman andalan buah. Apabila kita bisa memanage tanaman sesuai dengan siklus fisiologisnya dan sesuai tahapan-tahapan proses pertumbuhan generatifnya, insya Allah tanaman ini masih bisa mempunyai produktivitas yang baik dan umur yang lebih panjang. Untuk tanaman cabai di hadapan saya ini ya, ini produktivitasnya lebih tinggi dari video yang sudah saya share di story atau di Facebook kemarin. Kalau yang kemarin kita hitungkan totalnya 97. Kalau ini sepertinya lebih banyak lagi nih dah. Nah, ini tanamannya sampai doyong. Artinya keberatan buah. Meskipun sudah ada ajiknya tapi tetap doyong. Karena satu buahnya ini ya, bunga raya pertama menghasilkan buah yang rata-rata beratnya itu di atas 9,2 gram per bijinya. Jadi dalam 1 kilo itu kemarin kita tes ada yang 84 biji dan ada yang 92 biji per kilogram. Kalau kita anggap rata-ratanya untuk buah raya pertama dengan ukuran besar-besar seperti ini, berarti untuk satu tanaman ini saya rasa lebih dari 1 kilo. Karena jumlah buahnya saya yakin lebih dari video tanaman yang kemarin yang jumlah buahnya 97. Karena ini kan tajuknya lebih melebar, buahnya juga lebih banyak dan lebih rimbun, serta ukuran buahnya lebih besar-besar. Tapi kalau yang di sebelahnya ini, nah ini meskipun pendek dan kecil, tapi buahnya teman-teman bisa lihat, dan ini rata-rata di atas 65 biji ini per batangnya. Kalau kita bisa mensukseskan bunga dan buah raya tahap pertama ini, dengan rata-rata kita anggap 8 on saja, maka apabila kita bisa merangsang kembali agar tanaman cabai bisa melakukan tahap berikutnya atau tahap bunga raya yang kedua, bila semuanya dalam kondisi normal dan wajar, tidak ada bencana dan musibah ataupun wabah, ya insya Allah kalau untuk mendapatkan 2 kg pada fase tahap pembungaan raya kedua itu berhasil, akan lebih mudah. Karena kalau bunga raya kedua biasanya 1,5 kali lipat jumlah buahnya bila dibandingkan bunga raya tahap pertama. Karena otomatis kelipatan cabang yang terbentuk sesuai dengan jumlah dari cabang yang sudah ada sekarang. Karena masing-masing cabang pastinya akan menghasilkan 2 cabang. Kalau di sini ada 100 cabang, berarti yang bakal dibentuk nanti ada 200 cabang. Maka wajar kalau saya bilang bunga raya yang kedua itu jumlah buahnya bahkan sampai 2 kali lipat dari bunga raya yang kedua. Kalau bunga raya yang pertama pada akhirnya bisa membentuk buah sebanyak ini, yang rata-rata di atas 65 sampai 70,
bahkan ada yang 90, maka bunga raya yang kedua berkisar antara 100 sampai 150 biji bila terjadi pembungaan raya yang kedua secara normal dan wajar. Dengan 120 biji saja yang dibentuk di bunga raya kedua berarti sudah menghasilkan 1,2 kg. Kalau ditambahkan bunga raya yang pertama sebanyak 0,8 kg berarti sudah genap 2 kg. Itu ya analisa yang bisa saya sampaikan ke sahabat dan rekan tani. Kenapa kita berhitung dan menghitung potensi dari tanaman supaya dalam penerapan teknis budidaya ke depannya, baik aplikasi nutrisi, pestisida, pemupukan, kocor atau tugal dan lain-lain, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman sesuai fase pertumbuhannya. Kalau tanaman kita sehat, apalagi menjelang masa pembungaan raya kedua masih tetap normal dan menunjukkan gairah semangat untuk berbunga dan berbuah luar biasa, wajar kalau kita tambahin nutrisi lagi dan pupuk lagi. Tapi kalau tanaman merasa sudah katrek, kemudian sudah sedikit males untuk berbunga dan berbuah, apalagi terserang penyakit, terutama penyakit virus, ya kita tidak terlalu jor-joran banget ya untuk mengaplikasikan nutrisi, pestisida ataupun pupuk. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan manfaat terbaik untuk saya sendiri, keluarga dan sahabat serta rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Kasambi Rampak, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur bersama SAS, Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.